Oke, kita mulai belajar mencari hikmah dari tokoh besar ini. Yang pertama, beliau punya pandangan yang positif tentang manusia. Katanya Mengzi, manusia itu hakikatnya baik. Aslinya manusia itu baik. Jadi ini menjawab pandangan-pandangan yang bilang manusia itu netral. Ada yang bilang manusia itu jahat. Tapi katanya Mengzi enggak. Aslinya orang itu biarkan saja secara alami, isinya pasti baik. Kalau ada orang jahat, itu berarti dia sedang menyalahi kodratnya. Kodratnya orang itu baik. Buktinya apa? Katanya Mengzi, dia mengilustrasikan contoh paling gampang. Kalau kalian lihat anak kecil misalnya, lewat di depanmu tiba-tiba kecemplung, apa bahasa Indonesia nih kecemplung itu? Tercebur sumur, itu kan, mbok kamu akui apa enggak? Kamu kan bergegas ingin nolong. Nah itu siapapun itu, mbok orang jahat kamu, siapa aja begitu ada anak kecil kok jatuh, kamu mesti tergerak ingin menolong. Dari mana keinginan itu? Dari dalam dirimu sendiri. Meskipun mungkin nanti macam-macam tindakan yang dilakukan. Ada yang mungkin tidak berani nolong, Pak, sumurnya dalam, saya juga tidak berani. Tapi intinya kan kamu ingin nolong sebenarnya. Atau kamu pinggir jalan lah, pakai contoh yang lain, kamu jalan naik motor, terus tiba-tiba ada orang jatuh. Itu kan secara alami sebenarnya kamu ingin nolong dia. Bahwa kamu tidak jadi nolong dengan banyak pertimbangan, itu kan cerita selanjutnya. Mungkin sudah ada yang nolong, mungkin kamu, wah salah kesusu ya saya, salah ada acara, atau kamu malas ngapain, orang bisa berdiri sendiri kok. Tapi awalnya kan kamu sebenarnya ingin nolong ketika ada orang jatuh. Ini oleh Mengzi dijadikan alasan bahwa hakikatnya orang itu baik. Kamu lihat temanmu menderita, itu kan sebenarnya juga ingin nolong. Temanmu misalnya uangnya habis, itu sebenarnya kamu ingin nolong. Bahwa kamu tidak jadi nolong, saya nolong gimana, sama saja saya juga habis, Pak. Tapi kan ada rasa kasihan itu. Jadi katanya Mengzi enggak, sebenarnya setiap orang itu baik. Kok ada orang tidak baik, berarti ada kodrat yang dilanggar. Jadi ini teori pertama. Semua teorinya nanti didasarkan pada kodrat kebaikan manusia. Sehingga baik itu akhirnya menurut Mencius apa? Baik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Nanti di buku itu diilustrasikan makan misalnya. Makan itu hakikatnya baik, tapi kalau kita makan yang tidak sesuai dengan kodrat, ya hasilnya tidak baik. Jerami itu baik bagi sapi, tapi tidak baik bagi manusia. Kenapa? Tidak cocok sama kodratnya. Saya mau makan rumput kering, apa sapi aja sehat? Tidak cocok sama kodratmu. Iya sapi, makan itu sehat. Kalau kamu tidak, karena kamu beda kategori. Kodratmu tidak begitu. Jadi kebaikan itu pasti sesuai dengan kodrat. Atau kodrat itu isinya pasti kebaikan. Oke, termasuk nanti kodrat, kalau tadi kan fisik, kodrat rohaniah. Jujur itu diakui atau tidak, semua orang akan menganggap jujur itu baik. Kecuali yang ada tendensi lain, terpapar apa macam-macam. Tapi hakikatnya orang akan menganggap jujur itu baik. Membantu orang itu baik. Pokoknya semua yang baik itu kita pasti sepaham. Meskipun nanti mungkin keluarnya bisa beda-beda. Misalnya, jangan mencaci maki orang lain loh. Kita kan semua sepakat. Susah orang membantah bahwa boleh saja mencaci maki, enggak. Mencaci maki orang lain pasti jangan.
Jangan menyakiti orang lain dong. Ya boleh saja. Jadi untuk yang baik-baik kita pasti sepakat. Harusnya begitu teorinya. Meskipun nanti ada pengecualian-pengecualian ketika orang nabrak kodratnya. Jadi teori setelah kodrat ada teori kebaikan. Nanti ada alasannya. Jadi manusia itu hakikatnya baik, dan yang disebut baik adalah segala yang sesuai dengan kodratnya manusia. Kodrat itu misalnya orang punya kecenderungan berketurunan, maka menikah itu baik. Berarti apa? Kalau ada yang nabrak kodrat ini, ada kodrat yang ditabrak, berarti ada yang dilanggar. Lahir ketidakbaikan. Maka kamu tidak boleh berniat, pokoknya saya nggak usah nikah saja, tidak boleh. Ada kodrat yang akan kamu langgar. Jomblo tidak masalah, tapi niat tidak nikah tidak boleh. Ya. Saya sih tidak pengen Pak jomblo, bagus. Berarti kamu masih normal. Jadi kebaikan dan kodrat itu dua hal yang saling berkaitan. Ya. Nah, kenapa sih kok yang kodrat itu pasti baik? Karena manusia itu punya 5 watak sejati ini. Jadi ini watak bawaan yang nanti jadi nyeleweng karena kita sendiri yang nabrak. Itu ada 5 itu: Ren, Yi, Li, Ti, dan Xin. Ren itu cinta, kasih sayang. Y itu kebenaran. Li itu kesusilaan. Ti itu kebijaksanaan. Sin itu dapat dipercaya. Jadi ini watak sejati. Kalau kalian tidak punya watak ini atau watak ini terkubur, ada yang keliru dalam sejarah hidupmu. Karena manusia punya potensi ini. Yang pertama cinta kasih. Cinta kasih sayang itu manusiawi, sejatinya manusia. Maka kebalikannya, kebencian, peperangan, saling menyakiti, itu berarti apa? Penabrakan terhadap kodrat. Harusnya manusia itu saling mencintai. Makanya kalau kalian sedang melihat fenomena cinta kasih, melihatnya jadinya indah. Kenapa? Karena itu hakikatnya dirimu. Kalau ada orang saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, itu kan fenomena cinta kasih. Rasanya indah untuk dilihat. Kenapa? Manusiawi. Itu hakikat kita. Sama, yang kedua coba begitu, kebenaran. Kebenaran itu indah. Tidak ada orang yang ingin tidak benar. Kadang-kadang wong jelas tidak benar tetap ingin disebut benar. Karena ada dalam kebenaran itu fitrah, watak sejati. Makanya ada kalian kadang-kadang kalau salah kan tetap bikin alasan biar benar. Ya kan? Kenapa? Karena orang itu nyaman, tenang, cocok kalau dia ada dalam kebenaran. Jelas-jelas keliru, kalian kan bikin dalih. Kok kamu males sekarang? Sebenarnya tidak males sih Pak, tapi kesibukan saya, karena alasanmu kan. Daripada saya ngomong yang jelek-jelek sama orang, daripada mending saya di rumah rebahan aja. Itu kan alasanmu untuk males. Kenapa kok kamu bikin alasan? Karena kamu takut dianggap tidak benar. Kadang-kadang sudah ketahuan aja kan sudah. Ayo kamu nyontek ya. Enggak kok Pak, ini enggak nyontek. Kebetulan ada tulisan jawabannya pas cocok kok ya kelihatan. Ya padha wae. Jadi fitrah, watak sejati. Orang itu kebenaran. Kalau ada orang salah tidak indah dilihat, keliru tidak indah dilihat. Tidak hakiki. Kemudian yang ketiga kesusilaan. Kamu kan tidak nyaman lihat orang tidak sopan. Kamu kan tidak suka lihat orang tidak bermoral. Karena kita punya watak sejati susila. Makanya hakikatnya orang itu baik.
Jadi kesusilaan. Terus ada kebijaksanaan. Jadi kita punya kecenderungan untuk bijaksana, itu kelanjutannya kebenaran. Memutuskan merancang, mewujudkan kebenaran, kesusilaan, cinta kasih secara pas ruang dan waktunya. Itu kebijaksanaan. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Itu watak sejati. Orang selalu mengejar kebijaksanaan, ingin hidupnya pas, ingin keadilan, ingin keputusannya cocok, ingin pilihan hidupnya sesuai. Itu kebijaksanaan. Kalau ada temenmu misalnya uangnya sudah nipis, tapi kok ya terus dia hura-hura beli makan di warung yang mahal-mahal, itu kan namanya tidak bijaksana. Kita melihatnya kan tidak nyaman juga. Kenapa tidak cocok sama tuntutan jiwa kita untuk bijaksana? Jadi di antara watak sejatinya manusia itu bijaksana. Yang terakhir dapat dipercaya. Ini juga tidak perlu dijelaskan, kalau ada orang dapat dipercaya itu kan menyenangkan. Kalau kamu punya teman dapat dipercaya kan senang, suka. Kamu cenderung padanya. Kenapa? Karena watak sejati manusia itu dapat dipercaya. Jadi silahkan kamu lihat sekelilingmu hari ini. Apakah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya ini masih hidup, berkembang apa enggak? Kalau tidak, berarti banyak orang termasuk mungkin kita sendiri sedang kehilangan watak sejati. Kalau ada yang tanya, mbok kita jadi manusia itu yang manusiawi, latihanlah jadi manusia yang manusia, kan kita sering begitu. Manusia yang manusia itu berarti versinya Mencius ya, yang punya 5 watak ini. Cinta kasih, benar, susila, bijaksana, dapat dipercaya. Inilah manusia yang manusia. Makanya ada yang bilang belajar jadi manusia itu tidak gampang loh Pak. Iya, karena belajar jadi manusia berarti kalian menghidupkan ini. Inilah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Loh Pak, binatang kan ada cinta kasih. Kalau binatang mungkin kita tidak menyebutnya cinta kasih, ya insting aja. Yang laki-laki dekat sama perempuan, terus kawin, terus punya anak. Kalau binatang kan begitu juga. Tapi tidak, kalau di manusia ada cinta kasihnya. Ada pendekatan, ada kecenderungan, ada kan gitu, panjang. Tapi kalau hewan kan tidak butuh macam-macam. Ketemu, kawin, punya anak, selesai. Jadi kalau manusia butuh proses. Ada cinta kasih yang mewarnai. Nah, kalau kalian kan ada pacarannya, ada putusnya, ada pacarannya lagi, ada putusnya lagi. Menjelajahi cinta kasih, tidak apa-apa. Kalau belum nikah kan tidak apa-apa, pengalamannya biar luas. Iya. Oke. Jadi itu watak sejatinya manusia.